Logikanya seperti itu. Dititipkan satu barang, nanyanya cuma satu barang. Dititipkan dua barang, nanya dua barang. Dititipkan tiga barang, nanya tiga barang. Satu barang 10 menit, tiga barang jadi 30 menit. Bayangkan kalau ini terjadinya di Yaumul Mahsyar, di padang mahsyar. Karena semua yang Allah titipkan ini harus cepat saya alihkan, cepat saya alihkan, cepat saya alihkan, biar pindah pertanyaannya. Nanti kalau malaikat nanya, dulu kamu dititipin sekian, ini udah ke sini. Yang ini mana? Ini ke sini. Yang ini mana? Ke situ. Enak kan? Jawabnya enak kan? Yang ini ke sana. Hari ini saya ngegambar itu kemarin masjid ke 897. Lebih dari 4.500.000 masker kita bagiin di Indonesia. Kita kasih kemana-mana, bahkan di Magelang sini kita punya pusat untuk bikin hand sanitizer yang kita bagiin semua di seluruh Indonesia juga. Pengangguran mulai naik, orang mulai nggak punya uang, harga bahan naik. Ini orang dicekek depan belakang kiri kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para ustadz, wabil khusus Ustadz Sigit Yulianto MSI, Ustadz Stephen Indra Wibowo, Pak Camat, para umarok saking kecamatan, Pak Lurah saking desa, Kapolsek dan Babinsa, dan para sesepuh desa Paten, Dukun Magelang. Alhamdulillah segala Kabupaten Magelang. Grogi ngelihat ibu-ibu yang cantik di depan saya ini loh Pak. Baru kali ini kok jamaahnya kok bidadari semua gitu loh. Iya, Masya Allah. Gue tangannya dingin ya. Iya, kan jadi gorgi ya saya. Grogi. Oh grogi, udah berubah. Ya alhamdulillah. Saya nggih Bu nggih kabaripun? Sehat? Alhamdulillah. Masih hidup? Masih. Alhamdulillah. Nggih nun sewu Bapak Ibu sekalian, ini yang duduk di sini bukan pemateri, namun saya ini disuruh jadi jubir, jadi juru bibir ya, juru bibir, mendamping Ko Stephen yang nanti kita akan ngobrol bareng Bu. Sebenarnya ngaji kita dengan Ko Stephen ini beliau lebih suka ngobrol bareng, sharing bareng, berbagi ilmu, berbagi pengalaman bareng, karena Masya Allah beliau ini orang yang sangat tawadhu sekali kayak gitu, nggak mau tampil sendiri, maunya tampil bareng-bareng, sehingga alhamdulillah kami dari Mualaf Center Indonesia yang disingkat MCI sudah kenal Bapak Ibu sekalian? Belum? Oke, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak? Oh tidak, tak kenal ke ya. Karena kalau sayang takutnya pas ditinggal pas lagi sayang-sayangnya loro ya. Jadi perkenalkan kami dari MCI Mualaf Center Indonesia, dan alhamdulillah di sini kami ada ketua umum kami yang Nusantara ya, yang Indonesia, Ko Stephen. Masya Allah. Kemudian juga kami di sini kami di Mualaf Center juga ada dari Bluro, beliau Gus Dino Kiai Samping Lapen Bu, Masya Allah. Kemudian ada Ustadz Baihaqi Al Arif di belakang ini, Masya Allah, dari Tebu Ireng. Wah. Jadi kalau Mualaf Center itu orangnya campur-campur Bu, dari ke Arab-Arapan, Arapat yang genah kayak saya. Kasih enggak bercanda. Semuanya membaur jadi satu, tujuannya cuma satu, menebarkan kalimat la ilaha illallah. Masya Allah. Nah, pas banget dengan tema kita pada
hari ini. Masya Allah, yang bagaimana kita merajut ukhuwah, kuatkan akidah. Oke, Bapak Ibu sekalian, langsung saja kok mungkin bisa Bapak Ibu sekalian yang di samping saya ini, beliau seorang, ada yang tahu? Seorang manusia, betul. Beliau yang memimpin kami Mu'alaf Center Indonesia, yang akhirnya kami berdakwah ke pedalaman-pedalaman untuk, wah kok Masya Allah langsung ditembak wani piro kok. Masya Allah. Biasanya kak, sekedar informasi Bu, beliau ini selama COVID beliau menghibahkan rumahnya, harganya lebih dari 12 miliar. Masya Allah. Bosnya udah di depan. Oh iya, karena saya cuma jubir yang punya uang, ustadznya jadi cuma dilewati, maaf ya. Lah kan jubir buatan digaji Bu, nih modal saya ikhlas ya. Masya Allah. Beliau ini Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, tawaduknya nggak mau diekspos, tapi akhirnya terekspos juga. Beliau mewakafkan rumahnya untuk penanganan COVID. Masya Allah. Beri tepuk tangan untuk beliau dulu dong Bu. Masya Allah. Alhamdulillah. Langsung saja kok kita ngobrol-ngobrol ya kok. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah melewati masa-masa COVID-19, alhamdulillah, dan kita hari ini bisa dikumpulkan dengan kondisi yang sehat, bisa ngumpul bareng di taman-taman surga. Mungkin juga ketemu di surganya Allah. Amin. Nah, kok mau tanya kok, ketika orang-orang itu pada jual aset untuk mempertahankan apa namanya hidup ya, kenapa malah jenengan itu jual aset rumah harganya nggak cuma 1 juta, ratusan juta, tapi miliaran? Kok mau tuh? Kenapa itu? Iya, karena kan harta kita itu, jadi ini buat kita semua, harta yang kita miliki, pengetahuan yang kita punya, bahkan tubuh ini, itu punya Allah. Kita cuma minjem, suatu saat kita akan kembalikan, ya, dalam keadaan baik maupun kurang baik, ya toh. Misalnya gini, ada kan kadang-kadang yang sederhana, contohnya kalau Jumatan sendalnya ditukar. Wah, kesempatan. Cari yang apa? Buang yang buruk, cari yang baik. Nah ya, naik kelas. Nah, hilang sendal aja kadang-kadang udah rame. Ini sendalku ditukar orang. Itu padahal baru cuman sendal. Dan itu bagaimana cara Allah untuk mengambil sesuatu, misalnya yang lebih besar, motor. Parkir ke pasar, keluar, motornya pindah parkiran ke rumah orang. Wah, paham? Ya, dijagani. Wah, langsung ke polsek laporan. Pak, motor hilang. Gimana kronologinya? Cerita semua, panjang kali lebar. Ya, ketemu enggak? Tapi dia mengeluhnya bisa seminggu bolak-balik ke polsek. Pak, udah ketemu belum? Pak, udah ketemu belum? Ya Pak, ada ya kayak gitu ya. Padahal itu kan motor minjem sama Allah. Iya enggak sih? Minjem enggak? Ya, termasuk badan ini. Kita minjem enggak? Ya, anak-anak kita. Emang itu punya kita? Ya enggak kan? Punya Allah. Ya, suami-suami kalian. Ya, suami dari ibu-ibu sekalian. Istri-istri dari bapak-bapak sekalian. Dititipin, dan semuanya yang dititipin sama siapapun pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Gini bro, misalnya nih minjem handphone, seminggu dipinjam, pulsanya penuh 100.000 misalnya, kuotanya ada 10 giga, ya, handphonenya bagus dipinjam. Kok pinjem ya kok? Pinjam. Seminggu selesai, kan perjanjian seminggu. Saya nagih dong. Handphoneku mana? Masih dipakai. Ya udah, 1 hari lagi.
Besokannya datang lagi, minta lagi, masih dipakai juga. Ternyata hari ke-9 pas nengok handphonenya, layarnya retak, pulsanya habis, kuotanya 0. Kira-kira kalau jenengan yang punya handphone, saya yang minjem gantian, besok-besok saya minjem handphone lagi dikasih apa enggak? Enggak ya, saya terdengar enggak. Bayangkan jika yang minjemin itu Allah, yang minjemin Allah. Harta yang dipinjemin ke kita kebelanjakan untuk hal-hal yang enggak penting, yang hanya untuk maaf pamer, yang hanya untuk ria, yang hanya untuk membuat tetangga syirik, ya, iri dan dengki, ya, bukan syirik menduakan Allah. Kira-kira nanti itu kalau pada saat nanti setelah harta itu dikembalikan waktu kita masih hidup, besok Allah mau nitipin lagi nggak sih? Nah, sulit ya. Itulah kenapa yang melandasi, saya pikir semua ini memang Allah sudah titipkan dan akan sampai bermuara kemana. Saya malah terima kasih. Loh, iya dong. Artinya apa? Saya itu mencegah diri saya dihisap sama Allah dengan waktu yang sangat panjang karena begitu banyak yang dititipin sama Allah. Ngerti nggak konsepnya? Paham nggak? Semakin banyak tanggungan, semakin banyak hisap. Semakin banyak yang dititipkan, maka semakin banyak, iya kan? Logikanya seperti itu, ya. Dititipkan satu barang, nanyanya cuma satu barang. Dititipkan 2 barang, nanya 2 barang. Dititipkan 3 barang, nanya 3 barang. 1 barang 10 menit, 3 barang jadi 30 menit. Bayangkan kalau ini terjadinya di Yaumul Mahsyar, di padang mahsyar. Kita dicecer pertanyaan dari awal kita dititipkan sesuatu sama Allah, yaitu nyawa kita, sampai terakhir, hari terakhir yang Allah titipkan kepada kita. Nah, topiknya jadi serius kan? Iya. Oke kok. Nah, tapi sesederhana itu, karena semua yang Allah titipkan, ini harus cepat saya alihkan, cepat saya alihkan, biar pindah pertanyaannya. Nanti kalau malaikat nanya, dulu kamu dititipin sekian, ini udah ke sini. Yang ini mana? Ini ke sini. Yang ini mana? Ke situ. Enak kan? Jawabnya enak kan? Yang ini ke sana. Mempersingkat. Iya. Masalahnya kalau hisab itu panjang, Pak. Nah, bukan ributnya, takut salah jawab. iya. Iya kan? Ustaz, lah kalau itu kan dihisab sama Allah ya nanti. Iya. Waktu kayak gitu dihisab nggak sama istri? Nah, kebetulan hadir. Gimana ya? Depan ya. Iya. Jadi waktu itu minta izin juga ke istri. Bun, ini rumah dianuin, ya. Mendingan jadi sesuatu yang bermanfaat. Saya nikah sama istri juga, kebetulan ini orangnya ada ya di depan. Kita nikah dari awal, kita nggak mau rame-rame, kita di KUA aja, numpang gratisan. Modal nggak nyampe 200.000, itu udah termasuk teh botol tanpa merek, materai, fotokopi, ngisi bensin, Bayar parkir. sekali parkir 1.000, motoran. Nikah motoran, pakai motoran, nikah ke KUA nikah. Ke penghulu ya, kita ke penghulunya nikah. Lebih simpel seperti itu. Saya pertama kali nikah nggak punya rumah, ini orangnya masih ada, ya. Saya cuma janjikan saya nggak bisa bangunin rumah di dunia saat ini. Megang nggak duit waktu itu, megang ada 500 juta. Saya cuma bilang ke dia, daripada saya bangunkan kamu rumah di sini, mendingan tak bangunin dulu rumah di sana. Ya nanti pas pulang biar punya rumah gitu loh. Iya kan? Di dunia ngontrak, masuk ke surga ngontrak lagi gimana ceritanya? Gitu.
Jadi saya perjanjian sama istri, saya bangunin dulu di sana, baru bangunin kamu nanti gubuk di dunia. Dan perjalanan waktu sama istri, dulu kita niat bangun satu masjid. Nah, ini tujuan Ustadz ini kan keliling masjid. Habis itu 2 masjid. Pengen punya 5 masjid. Terus, karena niatnya di situ, nyari rezekinya untuk itu, Allah capaikan 7. Tahu-tahu udah 7 masjid. 10 12, 13, ya udah 20 deh. 25 hari ini saya ngegambar itu kemarin masjid ke 897. Jangan tepuk tangan. Saya nggak ngarepin tepuk tangannya. Saya ngarepin kalian ikut dengan cara yang sama. Iya. Kalau tepuk tangan selesai di sini loh. Iya toh? Tapi kalau kalian mengikuti mulai dari dulu saya zaman kuliah, ya kalau kuliah tahulah ya, di sini ada banyak bekas mahasiswa kan. Ya kan, kalau udah tanggal tua itu cukup promak Pak. Tanggal tengah-tengah itu masih jelly drink. Ya, cukup kenyang 2 kali sehari. Waktu zaman kuliah itu mulai dari sajadah. Nggak kuat beli, kuatnya tenaga. Saya bersihin, saya nyapu ngepel masjid. Saya niatkan hari itu, suatu saat saya akan bangun yang seperti ini. Dimulai dari hal sekecil itu. Ini yang saya harapkan kalian lakukan. Kalau ngejar dunia gak ada selesainya. Itulah kenapa pada saat COVID itu datang, pandemi itu ditetapkan, orang kehilangan pekerjaan banyak, pengangguran meningkat, kejahatan cukup naik ya Pak ya, waktu awal-awal ya. Karena kan banyak yang nganggur ya. Nah, akhirnya kejahatan meningkat. Saya selalu bilang ke tim, kita cari akar masalahnya, kita selesaikan dari akar masalahnya. Akhirnya kita coba kasih solusi ke masyarakat. Ada yang di pertanian, ada yang di sektor perkebunan, ada yang di sektor kesehatan. Termasuk dulu masker ini langkanya minta ampun. Ya kan, kalau kita ke apotek 1 dus itu bisa tembus 500.000. Saking langkanya ya. Iya, masker standar yang seperti itu. Ya, sebelum orang semua nyetak masker sendiri. Iya. Kita bikin, kita produksi, kita bagiin gratis. Lebih dari 4.500.000 masker kita bagiin di Indonesia. Kita kasih kemana-mana. Bahkan di Magelang sini kita punya pusat untuk bikin hand sanitizer yang kita bagiin semua di seluruh Indonesia juga. Karena hand sanitizer aja harganya mahalnya minta ampun. Kan juga orang lihat ya, pengangguran mulai naik, orang mulai nggak punya uang, harga bahan naik. Ini orang dicekek depan belakang kiri kanan. Percuma dong, saya numpuk harta buat apa? Biar punya mobil tetap naik mobil, atau biar punya rumah tetap naik rumah. Waktu itu kita rumah itu masih ngontrak di dalam gang. Jalan ini lebih lebar ya, Bune. Dari jalan ini jalan depannya, kita masih masuk lagi lebih kecil dari ini ya. Gang kalau motor papasan 1 mundur. Ya, gang senggol namanya itu. Jadi kalau motor papasan ketemu, apa sih bahasa Jawanya? Petuan. Sing mundur. Oh, papasan mesti 1 mundur. Kita tinggal di dalam gang. Kontrak lagi. Bocor lagi. Tapi hidup itu memang ya harus dinikmati. Orang di luar tahunya miliaran itu keluar, disangkanya saya ini balungan gede. Ya kan? Semua itu dikumpulkan sen demi sen, dan waktu itu kita harus jual, kita jual. Berarti waktu itu yang kepikiran sesimpel ini. Ini saatnya saya ngembaliin apa yang Allah titipkan dengan cara yang baik. Jadi udah balikin aja ke masyarakat. Ngerti nggak? Takbir. Allah.